Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu membongkar data di balik gemerlap sepak bola Asia Tenggara. Kali ini kita bakal kiulik satu fakta menarik dari ASEAN U23 Mandiri Cup 2025, sebuah turnamen level Asia Tenggara yang diam-diam membuka borok satu masalah klasik. Penyakit lini depan mendul. Siapa sangka Vietnam U23 yang jadi salah satu favorit juara ternyata mengidap penyakit yang sama seperti timnas Indonesia U23. Terlalu sering buang-buang peluang. Vietnam U23 menutup fase grup sebagai juara grup B. Mereka mencetak 5 gol dan hanya kebobolan sekali dari 2 laga. Di atas kertas, ini terlihat solid. Tapi kalau kita bedah expected goals XG-nya, ceritanya beda. Menurut laporan analis lokal Vietnam, dalam laga melawan Kamboja, Vietnam seharusnya bisa mencetak minimal 3 gol tambahan kalau saja finishing mereka lebih klinis. Tapi apa yang terjadi? Nguyen Quoc Viet, sang striker utama, justru mengaku frustrasi karena terlalu sering gagal memanfaatkan peluang. Nguyen Quoc Viet bilang sendiri, "Saya sebenarnya sudah diajari pelatih bagaimana lolos jebakan offside, bagaimana memanfaatkan ruang, tapi eksekusi saya masih kurang. Kami membuang banyak peluang. Itu bikin Kamboja bisa cetak gol balasan." Nah, ini mirip banget sama keluhan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal timnas Indonesia U23. Beberapa peluang sebenarnya harusnya jadi gol, tapi para pemain terburu-buru, sama kayak pas lawan Filipina juga, kata Erick Thohir. Kalau kita lihat data expected goals Indonesia U23 di fase grup, jumlah peluang bersih Garuda Muda bahkan lebih banyak dari total gol yang tercipta. Artinya apa? Problemnya bukan menciptakan peluang tapi soal finishing. Pertanyaannya, kenapa fenomena buang peluang ini sering muncul di Asia Tenggara? Jawaban pendeknya, karena finishing striker kita dari Vietnam sampai Indonesia rata-rata masih kurang terasa. Kalau kita bandingkan, striker muda di Eropa atau Amerika Latin sudah terbiasa main di level kompetitif tinggi sejak remaja. Tiap pekan mereka menghadapi bek-bek berkelas, suasana stadion besar, tekanan tinggi. Sementara di Asia Tenggara, liga lokal kita sering inkonsisten. Pemain muda jarang dapat menit main reguler. Banyak klub masih mengandalkan striker asing untuk mencetak gol. Alhasil, striker lokal jadi kembang bangku cadangan minim jam terbang. Selain soal teknis finishing, ada juga faktor mental. Para pemain muda di ASEAN Cup sering gugup di momen krusial. Hasilnya, panik saat 1-1 dengan kiper. Timing tendangan jadi ngawur. Pola permainan jadi terburu-buru. Lihat contoh Quoc Viet. Dia punya kecepatan, punya pergerakan bagus, tapi ketika berhadapan dengan gawang, sering hilang akurasi. Sama juga di kubu Indonesia. Para penyerang muda seperti Rafael Struijk atau Hoki Caraka sering sudah menang duel, tapi finishing masih belum stabil. Padahal, pelatih Vietnam U23, Hong Anh Tuan, sudah terkenal tegas mendidik striker. Di sesi latihan, finishing jadi fokus utama. Begitu juga di timnas Indonesia U23 di bawah Shin Tae yang latihan crossing, pergerakan tanpa bola, sampai final set drills rutin dilakukan. Tapi praktik di pertandingan beda cerita. Tekanan lawan, stamina, suasana stadion, dan beban ekspektasi publik sering bikin apa yang dipelajari di latihan mental di lapangan. Solusinya nggak instan, tapi ada beberapa resep klasik. 1. Kasih jam terbang lebih banyak ke striker lokal di liga domestik. 2. Pola latihan finishing harus dibuat lebih mendekati situasi nyata pertandingan. Misalnya latihan dengan tekanan lawan betulan, bukan cuma syuting tanpa pengawalan. 3. Mental coaching. Pemain muda butuh pendampingan psikolog olahraga supaya nggak cepat gugup di momen krusial. Vietnam bakal menghadapi Filipina U23 di semifinal ASEAN U23 Cup ke 2025. Di atas kertas, Vietnam lebih diunggulkan. Tapi kalau lini depan mereka masih boros peluang, bisa jadi bumerang. Jangan lupa, Filipina lagi naik daun. Mereka baru bikin kejutan dengan menembus semifinal untuk pertama kalinya. Mental mereka lagi bagus-bagusnya, nggak ada beban. Kalau Vietnam gagal maksimalkan peluang, dan Filipina main rapat sambil curi 1 gol lewat kontra-atak, bukan nggak mungkin history repeat itself. Tim favorit bisa pulang lebih cepat.
Di sisi lain, Indonesia U23 akan menghadapi Thailand U23 di semifinal. Masalah finishing bisa jadi penentu. Kalau Garuda Muda masih suka membuang peluang seperti di laga grup, Thailand bisa mencuri momen dengan serangan balik cepat. Kita semua tahu Thailand punya DNA efisien kalau soal peluang emas. Jadi, Sobat Cekaktate, cerita buang peluang ini bukan cuma drama Vietnam atau Indonesia. Ini jadi PR besar sepak bola ASEAN secara keseluruhan. Kalau negara-negara Asia Tenggara mau naik kelas di level Asia bahkan dunia, salah satu yang harus ditingkatkan adalah finishing, mental eksekusi, dan jam terbang striker lokal. Kalau tidak, ya begini-begini terus. Banyak peluang, sedikit gol, dan pulang lebih cepat dari turnamen. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa striker U23 ASEAN terbaik saat ini? Apa solusi supaya striker muda Indonesia dan Vietnam bisa lebih klinis di depan gawang? Tulis opini kalian di kolom komentar. Like kalau kalian setuju, share kalau mau diskusi lebih panas, dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan investigasi sepak bola Asia Tenggara selanjutnya. Gue pamit dulu, salam Cekaktate bongkar fakta, bukan sekadar berita.